Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan. Karena itu kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, Tuhan. Kami rindu Tuhan saat hari ini Engkau memenuhi setiap hati kami, jiwa kami, kehidupan kami Tuhan, dengan roh-Mu, semangat yang menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Karena ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Amin, luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita mau lebih semangat lagi. Kita mau serukan nama Yesus dalam hidup kita. Karena itu akan memberi motivasi kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bangkit bagi Engkau Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sebutkan lagi.
duduk Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Kalau dunia hari ini boleh kacau, tapi satu hal yang perlu kita tahu, kasih Tuhan tetap setia mengiringi setiap kita, amin. Kasih Tuhan tetap menolong bagi setiap anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab itu, mari kita mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, tetap arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Biar musik akan pujikan pujian ini. Mari kita akan resapi pujian ini. Ketika Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, mari saat ini kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi lambung tak akan terjatuh tanpa seizinku. terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. yakin dengan iman. Ku yakin Tuhan
seisiku. Oh Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seisiku. Oh terima kasih Tuhan Tuhan. selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seisiku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, lagu ini sungguh luar biasa mengingatkan kepada janji-janji-Mu akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan kepada kami. Karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau senantiasa mencukupi apa yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat siang hari ini kami ingin menerima kembali perkataan Tuhan, firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami. Pada saat ini Kau berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan lawat kami pribadi, lepas pribadi pada saat siang hari ini sehingga kami semua memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ya puji Tuhan, kita mengucap syukur pada saat siang hari ini semua dalam keadaan baik, sehat ya saudara, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya tetap jaga kesehatan saudara, karena hari-hari ini banyak yang sakit ya saudara. Tetap jaga kesehatan kita. Banyak istirahat, minum vitamin ya saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Hari ini adalah ucapan bahagia yang terakhir, yaitu yang ke-8 ya. Yaitu berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita akan baca. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini bicara berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, Benjamin Franklin, yaitu pendiri Amerika Serikat, pernah mengatakan begini, di dunia ini tidak ada satu hal pun yang pasti, ya, kecuali kematian. Kematian itu pasti. Yang kedua adalah pajak, karena di Amerika orang semua harus bayar pajak, ya, pajak penghasilan semua. Kalau kita mungkin di Indonesia belum semua yang melaksanakan pajak, saudara. Ya, jadi dia berkata bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuma satu, kematian sama bayar pajak, katanya harus bayar pajak di Amerika, ya. Nah, bagi kita orang Kristen, saudara, kita harus menambahkan yang pasti, ya, yaitu penganiayaan. Ya, amin, saudara. Nggak ada yang amin. Ya, susah. Yang pasti bagi orang Kristen penganiayaan. Wah, saudara mau mengamenkan, nanti aku pulang dari gereja dapat aniaya lagi. Ya, saudara, tetapi ini yang Tuhan katakan, saudara, berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, katanya, ya, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Dan sudah terjadi. Nabi-nabi dahulu juga sudah dianiaya oleh sebab kebenaran, ya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal lagi yang pasti di dalam hidup ini, saudara, yaitu bagi para pengikut Kristus. Apa itu, saudara? Kita akan dianiaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sudah tahu dari awal semenjak saudara ikut Tuhan bahwa pasti ada penganiayaan. Kelihatannya begitu aneh, saudara, dan membingungkan, ya. Kenapa kita bersukacita atas hal yang buruk? Ya, hal yang buruk, ya, saudara, aniaya. Jadi saudara, ini adalah satu respon yang aneh di dalam Alkitab. Suruh berbahagia karena penganiayaan, saudara, ya. Kecenderungan kita sebagai manusia, kita akan menolak hal-hal yang buruk, menjauhkan diri dari penderitaan. Betul apa enggak, saudara? Ya, kita menjauhkan diri dari penganiayaan, penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa, saudara? Berbahagia. Bukan berarti, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mencintai rasa sakit atau mencintai penderitaan. Bukan itu sebenarnya intinya. Yang Tuhan ajarkan kepada kita, dia sedang bicara bahwa penganiayaan adalah sesuatu tentang iman kita kepadanya. Ada hubungan antara iman kita dengan penganiayaan. Ada hubungan antara kita sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus yang mau melakukan firman Tuhan. Itu adalah bicara iman kita, saudara, dan aniaya. Itu ada hubungannya, saudara. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, aniaya itu adalah tanda bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Oh, begitu ya. Mungkin kita bilang, aniaya itu tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus, saudara. Ya, kalau saudara tidak rela teraniaya karena iman ya, karena kebenaran, maka pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus? Yaitu, apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus kalau kita tidak bersedia dianiaya karena kebenaran? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berdiri memegang teguh kebenaran pasti teraniaya. Coba saudara perhatikan apa yang saya sampaikan.
Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, pasti ada yang tidak suka dan akan menganiaya. Dia akan teraniaya. Oleh sebab itu saudara, sasaran orang-orang percaya ini merupakan sasaran empuk ya, bagi orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran ya. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran itu tidak disukai oleh orang-orang yang membenci kebenaran, saudara ya. Orang-orang itu akan terusik dengan kehadiran saudara dan berusaha bagaimana caranya membungkam saudara supaya saudara tidak berdiri dan menyerukan kebenaran di mana saudara berada. Itu saudara. Dan caranya nanti kita akan lihat dari cara halus sampai cara kasar mereka akan lakukan, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang begitulah di dunia ini. Selama iblis masih diizinkan melakukan aktivitas oleh Tuhan, ya, maka selalu ada aniaya bagi orang-orang percaya. Ya, selama iblis masih diizinkan terus ada di dalam dunia ini, maka selalu akan ada aniaya bagi anak-anak Tuhan. Ya, memang saudara ada juga aniaya, orang yang dianiaya karena kejahatan mereka sendiri. Nah, ini saudara harus membedakan ya. Jadi ada orang yang dianiaya karena kebenaran, tapi ada orang yang dianiaya karena kejahatan mereka sendiri. Mereka melanggar hukum, ya, mereka tidak jujur, dan akhirnya mereka dianiaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu berarti salah sendiri. Ya, saudara bisa paham maksud saya, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang membenci kebenaran itu mencoba untuk membungkam orang yang menegakkan kebenaran. Saudara dan saya, saudara hidup menegakkan kebenaran atau tidak? Menegakkan kebenaran, amin. Nah, kalau saudara mau menegakkan kebenaran, jujur, hidup disiplin, bertanggung jawab, baik, ya itu saudara, pasti ada orang gak suka sama saudara. Ya, betul apa enggak saudara? Dan nanti saudara akan teraniaya. Ya, di dunia ini saudara, orang benar itu rentan terhadap aniaya. Ada resiko yang menanti saudara. Ya, tapi walaupun demikian saya mau sampaikan, jangan takut saudara. Kita jangan takut menjadi orang benar, amin. Dan tetap melakukan kebenaran, amin. Jangan takut menjadi orang benar dan tetap melakukan kebenaran, ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan arti penganiayaan, ya. Slide selanjutnya tolong. 2 Timotius 3 ayat 12, tolong dibaca dulu ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jelas ya saudara ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa saudara? Memang kata Tuhan. Jadi jangan gumun, jangan kaget. Memang kita akan menderita aniaya kalau kita mau hidup beribadah kepada Kristus, ya. Jadi Alkitab sudah mengatakannya, saudara. Slide selanjutnya tolong. Kata aniaya itu berasal dari kata dioko, saudara. Ya, dari kata dio artinya mengejar, menuntut, menganiaya. Ya, berarti mengikuti atau menekan dengan keras. Secara harfiah mengejar seperti yang dilakukan musuh yang melarikan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti mengejar, melecehkan, menjengkelkan, dan menekan, dan digunakan untuk mengejar penjahat. Artinya orang benar diperlakukan seperti musuh dan penjahat. Nah itu loh saudara. Jadi kalau saudara menegakkan kebenaran di mana saudara berada, misalnya di tempat saudara bekerja, saudara akan diperlakukan seperti penjahat. Makanya saudara dianiaya. Ya, itu arti kata aniaya di situ, saudara seperti diperlakukan seperti apa? Penjahat. Padahal kita menegakkan kebenaran. Terbalik ya saudara ya. Terbalik saudara dengan dunia ini. Kalau saudara tidak
tidak menegakkan kebenaran, saudara aman, saudara nggak dianiaya, ya. Tapi karena saudara menegakkan kebenaran, jadi orang jujur, saudara ya, setia, maka saudara akan dibully, saudara akan dianiaya, ya. Kita lihat bentuk penganiayaan selanjutnya, ya. Yang pertama, saudara, aniaya dalam bentuk fisik ataupun non fisik. Kalau bentuk fisik itu kita sudah tahu, saudara. Rasul-rasul dipenggal kepalanya. Stefanus diapain, saudara? Dilempar batu, ya saudara. Dan itu masih terjadi di belahan dunia lain sampai hari ini, saudara. Ya, di Indonesia beberapa waktu yang dulu Kalimantan, saudara ingat, ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah aniaya secara fisik karena kita adalah pengikut Kristus. Tetapi juga ada yang non fisik. Non fisik itu artinya apa? Begini, saudara. Aniaya non fisik dapat berupa serangan pribadi dengan kata-kata, seperti dalam bentuk fitnah. Saudara akan difitnah. Saudara tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi dikatakan saudara yang melakukannya. Saudara akan difitnah. Penghinaan, kebencian, penolakan, pengusiran, mengucilkan saudara, itu akan terjadi. Nah, itulah penganiayaan bentuk non fisik. Ya, saudara akan dikucilkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menegakkan kebenaran, saudara hidup jujur, saudara dikucilkan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai 1 Maret 2022, 6 hari yang lalu, saudara, di Cina, saudara, ini di Cina, berlaku undang-undang yang mana pertemuan umat beragama Katolik atau Kristen secara online itu disebut ilegal. Coba sekarang saudara, bukankah jika virus ini mulai meningkat, kita melakukan ibadah secara online? Di belahan dunia lain juga melakukan hal yang sama, saudara. Mereka juga melakukan ibadah secara online. Dan kita bebas melakukan ibadah secara online. Kita ingat waktu bulan Juni Juli ya kalau nggak salah ya, kita juga beberapa waktu lamanya kita tidak mengadakan ibadah tatap muka, saudara. Ya, tahun 2020 juga kita tidak melakukan tatap muka, tetapi kita mengadakan secara online. Dan walaupun agak aneh, kita biasa kebaktian, tetapi apa boleh buat, kita melakukan secara online dan bisa kita melakukan ibadah secara online. Kita bisa menyanyi di rumah, kita bisa mendengar firman, betul ya saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Cina undang-undang berkata mulai 1 Maret kemarin tidak boleh pertemuan secara online. Kemudian pelarangan juga saudara, yaitu mengunggah konten-konten agama ke situs internet itu dilarang. Jadi kalau saudara punya kesaksian, khotbah, saudara unggah ke YouTube gitu atau ke Google, nggak boleh, saudara. Itu ilegal. Saudara akan dihukum. Waduh, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka rindu untuk ibadah secara tatap muka nggak bisa, online juga nggak bisa, karena disebut ilegal, saudara, dan akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu bersyukur kepada Tuhan tinggal di bumi Indonesia ini. Amin, saudara. Kita masih bisa beribadah. Kalau toh virus ini meningkat, kita masih bisa ibadah online, masih diperbolehkan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan lagi, saudara, jika ada orang yang tahu, ya saudara, orang yang tahu bahwa misalnya begini, saya mengunggah khotbah di YouTube, terus saudara ngerti, maka saudara bisa lapor polisi, gitu ya, lapor polisi. Tapi ini bukan di sini loh, saudara jangan laporin saya. Maksudnya tadi, gitu, nanti saya dilaporkan lagi. Ya, jadi ini di Cina, saudara ya, bisa dilaporkan polisi dan orang yang melapor itu, saudara, mendapat 1.000 yuan, ya, sekitar 2 juta lebih sedikit kalau dirupiahkan, saudara, ya, lumayan loh, saudara. Ya 2 juta lebih sedikit ya. Kalau saudara ngelapor ke 10 udah dapat lumayan, saudara, 20-an juta saudara dapat ya. Kalau ada orang Kristen yang ngunggah 10 orang aja saudara laporkan ke polisi misalnya ini loh.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk penganiayaan non fisik, ya, yang terjadi di belahan dunia lain. Saudara, itu sebabnya saya bilang bersyukur ya kita di Indonesia, walaupun ada penganiayaan, tetapi kita masih bisa beribadah. Kan nggak ada yang larang saudara datang sini kan? Nggak ditangkap polisi kita ya. Bahkan kalau Natal Paskah ada yang jaga polisi ya saudara. Jadi kita bersyukur hidup di bumi Indonesia ini. Kemudian yang kedua saudara, penganiayaan dari dalam dan dari luar. Ya. Apa itu maksudnya? Kalau dari luar kita udah tahu saudara. Orang dunia akan memberikan penganiayaan kepada kita saudara. Tapi kalau dari dalam maksudnya bagaimana? Begini saudara. Tidak semua orang yang ke gereja itu Kristen sejati. Tidak semua orang yang ada di dalam gereja, yayasan, atau departemen, atau apa sajalah saudara yang ada tanda kutip keagamaan, saudara, semuanya Kristen sejati. Tidak semuanya menegakkan yang mengatakan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Enggak semuanya begitu. Ada banyak orang Kristen yang ora popo gitu ya. Ora popo apa maksudnya? Bohong siti. Ora popo, bohong siti. Ya, ada yang kayak gitu, saudara. Ya. Tidak menegakkan kebenaran. Sehingga, saudara, kalau ada anak Tuhan yang ekstrim melakukan firman Tuhan, menegakkan kebenaran, dia nggak suka di dalam gereja. Makanya dia akan mengadakan perlawanan, penganiayaan, entah cara halus, entah cara yang kasar, saudara, berantem dan sebagainya. Dan akhirnya saudara teraniaya di dalam gereja oleh saudara seiman. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa terjadi, saudara. Tapi jangan saudara berpikir setiap saudara bersinggungan, berselisih dengan saudara seiman, langsung saudara bilang, oh itu bukan Kristen sejati. Jangan menghakimi gitu, saudara. Ya, belum tentu, karena di setiap gereja pasti ada perselisihan, pasti ada persinggungan. Betul apa enggak, saudara? Ada, tapi kan setelah itu berbaikan. Ya, sudah namanya juga keluarga. Pasti ada selisih paham, kemudian berbaikan kembali, saudara ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus cek diri kita. Ya. Cek diri kita, apakah motivasi kita benar datang ke gereja, apakah motivasi kita benar melayani Tuhan, saudara. Ketika enggak benar motivasi kita, saudara, dan kita bersinggungan dengan orang lain, saudara, terus kita bilang, oh aku teraniaya karena Tuhan. Salah, saudara, motivasi kita yang enggak benar. Jangan bilang kita teraniaya, ya, saudara. Ini kita jadi keliru, saudara. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan teliti apa yang Tuhan katakan. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Ingat saudara, karena apa? Kebenaran. Jadi ada orang-orang dianiaya bukan karena kebenaran, saudara ya. Karena salahnya sendiri. Ada gak yang seperti itu? Ada, saudara. Melanggar hukum, ditangkap polisi, ya itu bukan dianiaya oleh sebab kebenaran. Salahnya sendiri. Jalan-jalan tidak pakai helm ke Slamet Riyadi, ya toh saudara. Nah, ditangkap polisi kita bilang, oh aku dianiaya oleh sebab kebenaran. Keliru, saudara. Kita salah kok. Ya. Saudara naik sepeda motor, saudara nggak seneng ada orang balap, saudara mencaci maki. Yang dicaci maki ternyata preman, genti dicaci maki, saudara, malah dijotosi kita. Terus kita bilang aku dianiaya oleh sebab kebenaran. Salah, saudara. Itu bukan bukan teraniaya oleh sebab kebenaran. Itu karena salah kita sendiri, ya. Pencuri dihajar masa, remuk wajahnya, saudara. Terus dia bilang, wah ini teraniaya oleh sebab kebenaran, karena maling, saudara. Ini keliru, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ingat baik-baik, oleh karena kebenaran baru kita bisa bahagia, saudara, ya. Di dalam ayat 11a itu dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Kristen akan bahagia ya saudara, jika mereka dicela dan dianiaya karena Tuhan, bukan karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Mereka difitnah dan sebagainya. Ya, bahkan saudara, kalau kita mempelajari kata fitnah, ya,
itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan begini. Perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Nah ini, jadi itu fitnah saudara. Dan saudara kalau menegakkan kebenaran, saudara bisa jadi difitnah sama orang. Saudara nggak melakukan hal yang salah, tapi orang bilang, oh dia yang melakukan. Nah saudara difitnah namanya. Ya. Nah artinya saudara, fitnah itu adalah perkataan bohong. Atau perkataan tidak benar. Jangan sampai anak Tuhan melakukan fitnah. Amin, saudara. Jangan sampai anak Tuhan melakukan fitnah. Ya, kadang-kadang fitnah ini berasal dari gosip loh, saudara. Ya, jadi tolong jangan banyak menggosip ya, saudara. Amin. Karena banyak bumbunya kalau udah gosip itu, saudara. Ya, banyak bumbunya akhirnya jadi fitnah nanti, ya, saudara. Jadi hati-hati, saudara, jangan sampai kita seperti itu. Nah saudara, kalau ada orang menghina kita karena kesalahan yang kita lakukan, itu bukan fitnah. Itu namanya nyata, fakta, betul kan? Kalau orang ngomong memang benar kita melakukan, kita bilang fitnah. Bukan, itu benar, itu faktanya begitu saudara. Tetapi jika kita tidak melakukannya, tetapi orang lain karena pengen menjatuhkan saudara di perusahaan saudara misalnya, nah itu namanya baru fitnah saudara ya. Karena saudara mungkin jujur, disiplin di tempat kerja saudara, saudara setia. Akhirnya banyak orang gak seneng mau menjatuhkan saudara, saudara difitnah. Seperti siapa itu? Daniel ya saudara, difitnah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang kalau saudara difitnah karena kebenaran, bersukacitalah. Karena saudaralah empunya kerajaan sorga. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat Yohanes 15, 18 sampai dengan 20. Ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tuhan Yesus suruh mengingat. Ada toh? Ingatlah katanya di sini ya. Apa yang suruh ingat saudara? Kalau saudara dibenci sama dunia, kalau saudara dibenci sama orang, karena bukan kesalahan kita loh saudara ya. Karena kita menegakkan kebenaran, saudara dibenci. Tuhan bilang, ingat bahwa aku sudah dibenci oleh dunia lebih dulu. Karena kamu pengikut aku, maka dunia juga pasti membenci kamu. Paham gak saudara? Ya, jadi karena Yesus itu dibenci sama dunia, kita ini pengikut Kristus, otomatis kita juga akan dibenci sama dunia. Itu otomatis. Kecuali kita bukan pengikut Kristus, saudara. Maka dunia akan sayang sama saudara. Ya, terus? Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia ini mengasihi kamu, kata Tuhan ya. Tetapi Tuhan sudah memilih kita dari dunia ini, kita diambil, dikuduskan. Itu yang dalam bahasa asli dikatakan hagios. Hagios itu dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan, diambil dari dunia ini untuk tujuan khusus, saudara. Itu sebabnya dunia membenci kamu, kata Tuhan. Ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Wow, saudara, sulit ya kadang-kadang kita menerima perkataan ini ya saudara. Bagian terakhir itu dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Disuruh berbahagia saudara, kalau itu terjadi kepada saudara. Ya.
Agak sukar ya saudara ya. Biasanya kita anyel, kesel, benar gak saudara? Rasanya mau balas, benar gak saudara? Wah, tapi kembali kita terbentur firman Tuhan, gak boleh balas. Ya, firman Tuhan bilang kalau kau ditampar pipi kanan berikan. Waduh Tuhan, aku mau bales jane, gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan, jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Terus kasihilah musuhmu. Bukan cuma itu, dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh Tuhan, abot jadi orang Kristen. Ya, bukan cuma Tuhan nggak bilang gini, jika kamu ditampar pipi kanan, diam saja. Apa begitu saudara? Enggak kan? Kalau kamu ditampar pipi kanan, suruh apa saudara? Berikan pipi kiri, itu baru orang Kristen. Kalau saudara ditampar pipi kanan, diam aja, itu orang baik. Tapi kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, itu orang Kristen. Artinya saudara, kalau saudara dianiaya, saudara bukan diam aja. Saudara mengasihi orang itu dan mendoakan orang itu. Kita aktif saudara. Amin. Wow. Kualitas Kristen itu harus begitu saudara. Ya. Kualitas kita harus di atas rata-rata orang baik. Amin saudara. Enggak cukup jadi orang baik, di atas rata-rata orang baik. Saudara bisa bayangkan enggak kalau saudara jujur ya di tempat kerja saudara. Jujur loh di tempat kerja saudara. Dan akhirnya saudara dianiaya oleh teman-teman saudara yang gak jujur. Bisa gak seperti itu? Kalau saudara jadi bos, majikan, saudara pengen anak buah saudara itu jujur atau tidak jujur? Jujur. Tapi kenyataannya saudara, di banyak tempat ya perusahaan dan sebagainya, banyak karyawan yang gak jujur. Benar apa enggak saudara? Jangan sampai kita termasuk salah satunya ya. Amin saudara. Jangan sampai kita termasuk salah satunya ya. Kenyataannya saudara, banyak yang menduplikat, mengganti nota. Ya, benar saudara. Nota-nota di markup, dinaikkan harganya. Bagaimana saudara? Jujur gak ini? Tidak jujur saudara. Nah, kalau saudara hidup jujur di antara 20 orang karyawan, saudara sendirian jujur, kira-kira saudara dianiaya gak sama temanmu? Dibully gak? Diasingkan gak? Dikucilkan gak? Bisa gak saudara difitnah? Bisa saudara difitnah supaya apa? Ini yang 19 orang ini anyel sama saudara. Karena mereka semua gak jujur, nota-nota diganti semua, saudara gak mau. Iya kan? Saudara, dengan begitu saudara 19 orang ini sepakat. Ini piye caranya orang ini supaya keluar dari sini. Maka caranya difitnah. Nah itu loh saudara, itu yang Alkitab katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Amin saudara. Mungkin itu terjadi dalam hidup saudara dan saudara menderita. Dan memang saudara, di dunia ini kita menderita karena di sini bukan rumah kita. Rumah kita ada di mana saudara? Di sorga. Amin saudara. Di sini bukan rumah kita saudara. Makanya kita penuh dengan penderitaan di dalam dunia ini. Ya saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat jujur di satu tempat, bisa jadi saudara akan difitnah dengan berbagai macam cara. Kalau saudara kerja di satu tempat dan orang-orang semuanya biasanya terlambat dan saudara sendiri yang disiplin, rajin, saudara juga bisa difitnah di sana. Benar gak? Bisa gak? Bisa terjadi saudara. Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut menjadi orang benar. Jangan takut melakukan kebenaran. Amin saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, karena dialah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Pertanyaannya saudara, kenapa penganiayaan sekarang ini semakin lama semakin meredup? Penganiayaan terhadap orang Kristen. Sedangkan di tempat lain ada yang semakin kuat penganiayaan. Kenapa saudara? Yang semakin kuat itu berarti banyak orang benar.
Banyak orang yang mempertahankan kebenaran. Iya, tidak. Selebihnya berasal dari si jahat, si iblis, saudara. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang banyak orang Kristennya penganiayaannya nggak ada. Kenapa? Karena orang Kristen di sana sudah menjadi sama seperti orang dunia. Cara hidupnya sudah menjadi sama, saudara. Kalau mereka suka bohong, ya kita juga suka bohong. Menjadi sama. Berarti kalau sama, siapa yang mau dianiaya? Nggak perlu kan ya? Setan bilang, bolo kok. Orang Kristen itu boloku, kata iblis. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kelakuan kita sama dengan orang dunia. Makanya saudara, penganiayaan di satu tempat ada yang semakin hebat, ada yang semakin redup, saudara. Ya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab menjanjikan kepada kita, saudara. Alkitab menjanjikan sesuatu, yaitu kerajaan sorga. Bagi kita yang mau hidup di dalam kebenaran dan terus mempertahankan kebenaran. Itu sebabnya, saudara, saya katakan di awal tadi bahwa ini ada hubungan dengan iman kita. Cara pandang iman kita, saudara, terhadap penganiayaan, ya. Ada berkat, ada upah di sorga, saudara, bagi orang yang rela menderita demi mempertahankan kebenaran, demi mempertahankan imannya itu. Oleh karena itu jangan takut, saudara, untuk mempertahankan iman saudara. Jangan takut mempertahankan kebenaran yang kita sudah terima, pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita, saudara. Pertahankan dalam hidup kita. Karena apa? Itulah iman kita. Dan saudaraku, percayalah, Tuhan tidak pernah bohong. Kita akan mendapat upahnya. Ayat terakhir, Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Saudara, kalau mempertahankan kebenaran, berarti perbuatan kita adalah perbuatan hal-hal yang benar. Benar, saudara? Amin. Dan saudara akan mendapat upahnya. Tentu saja upahnya adalah upah yang baik dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mempertahankan kebenaran, saudara, artinya kita melakukan kecurangan demi kecurangan dalam hidup ini. Yuk kita dapat upahnya, saudara. Upahnya apa? Saudara udah tahu sendiri, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terakhir, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Berdoalah agar Tuhan menguatkan dan menolong kita ketika kita menghadapi penganiayaan karena iman. Berdoa, Tuhan kuatkan saya. Artinya Tuhan tolong saya supaya aku terus hidup di dalam kebenaran. Supaya imanku tidak bergeser. Amin, saudara. Saudara tahu maksud saya imanku bergeser? Bergeser itu begini, saudara. Iman kita tetap kepada Tuhan Yesus, tetapi kelakuan kita sudah kelakuan duniawi. Itu sudah bergeser, saudara. Tapi firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, perbuatan kita harus sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan tidak saya panjang lebar. Kita nyanyi satu pujian. Yesus kau kebenaran. Dia itu kebenaran kita, saudara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada penganiayaan? Karena kita melakukan ucapan bahagia Tuhan Yesus dari yang 1, 2, 3, 4, 5 itu. 6, 7, dan 8 terakhir saudara. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Pada saat siang hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita periksa diri kita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita toleransi dengan ketidakbenaran saudara. Ya sudah, enggak apa-apalah, bohong-bohong sedikit enggak apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen kita menegakkan kebenaran dalam hidup kita saudara. Itu sebabnya pada saat ini kita mau agar Roh Kudus menyelidiki hati kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa secara pribadi saudara. Kalau ada hal-hal yang gak kudus, gak suci, kita minta darah Yesus membasuh kita. Maka dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita saudara. Mari kita akan satukan hati masing-masing, berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Dan kepada petugas saya persilakan untuk maju ke depan. Saya minta Ibu Handayani akan berdoa untuk perjamuan kudus. Haleluya. Bersyukur Bapa, kalau kami menjadi bagian orang yang dikatakan berbahagia karena dianiaya karena kebenaran. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa berdiri teguh, mempertahankan kebenaran ini. Supaya dunia boleh tahu bahwa hidup kami benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Keadaan sekeliling kami mungkin bisa menjatuhkan iman kami untuk kami tidak hidup benar di dalam Engkau. Tetapi pagi hari ini kami sepakat bersama-sama, kami mau berdiri tegak mempertahankan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami keberanian untuk kami tidak khawatir lagi tatkala kami dikucilkan oleh dunia karena kebenaran. Kami mempertahankan iman kami untuk kami bergantung kepada Engkau, supaya kebenaran-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar boleh kami katakan bersama-sama, dunia tidak akan menggoyahkan kami, karena kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Melalui perjamuan kami pada pagi hari ini, kami membuka hati kami masing-masing Tuhan, untuk Engkau mengoreksi hidup kami. Tatkala saat-saat ini kami tidak hidup benar di dalam Engkau, kami mau berjuang, kami membuka diri untuk Yesus membereskan hidup kami, menolong hidup kami, dan mengubahkan hidup kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ubahlah hidup kami Tuhan, karena kami tahu Engkau kebenaran hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Perjamuan pada saat ini kami serahkan dan kami percaya Engkau yang akan memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tempat bisa bangkit berdiri, saudara. Kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Benar Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Amin. Siang hari ini, biarlah kita mau mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus sang kebenaran itu dianiaya, mati di atas kayu salib. Dan kita sebagai pengikutnya dikatakan memang kamu juga akan menerima aniaya dari dunia ini, karena engkau adalah pengikutku. Kita mau mengucap syukur karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang Dia katakan yang empunya kerajaan sorga. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan suara terdengar, saudara. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Oh Yesus, Kau ajaib, Kau ajaib. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus ku ajaib. Tuhan ku ajaib. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan. Kami besarkan. Kami agungkan. Kami muliakan. Kami tinggikan. Yesus. Yesus. Haleluya. Bagimu di tempat yang tertinggi.
Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami memuliakan Engkau Allahku, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau mengucap syukur senantiasa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, siang hari ini hamba-Mu memberkati seluruh sidang jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup berkecukupan, tidak berkekurangan. Sepanjang minggu ini diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong. Sebab tangan Tuhan selalu terulur untuk anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Dan minggu ini akan terjadi banyak mujizat di dalam kehidupan kami, karena kami percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Mari saudara, kita ulurkan tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk saudara.